rusula faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsana hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Shadaqallahu azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, kami selaku khatib Jumat pada siang hari ini mengajak para jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan kita tahun 1440 Hijriah di hari yang ke-6 atau mungkin ada juga yang ke-7. Selawat dan salam kita harapkan untuk senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tering kepada keselamatan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini yang insya Allah selalu istiqomah di ajarannya, insya Allah sampai akhir ajal kita menjemput kita sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Ramadan tahun 1443 Hijriah bersamaan dengan tanggal 8 April tahun 2022 Miladiah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah sesuai dengan situasi dan posisi kita yang kita jalankan saat ini adalah tujuan puasa itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang sudah tidak asing lagi di telinga kita pada saat bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang iman rahimakumullah. Adapun menurut arti dalam bahasa, puasa itu sendiri adalah menahan diri. Masalah menahan diri ini merupakan pekerjaan yang sangat berat untuk kita sebagai manusia. Sebab dalam dirinya terdapat hawa nafsu. Berbahagialah orang yang bisa menahan diri dari segala bidang. Sebab dengan cara itu dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan akan sangat merugilah orang yang tidak bisa menahan dirinya. Sebab dia akan menyesal bahkan bisa celaka baik di dunia maupun di akhirat. Agar umat Islam bisa menahan diri, maka Allah melatih kita sekalian untuk dengan melaksanakan ibadah puasa dalam setahun hanya 1 bulan. Menurut istilah ilmu fikih yang disebut siam atau puasa itu adalah menahan diri dari segala yang akan membatalkan puasa itu sendiri, di mana waktunya mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari disertai niat karena Allah Ta'ala. Dan puasa sendiri memerlukan persyaratan yang ditentukan oleh Allah. Menurut definisi, baru disebut puasa itu bila mencukupi minimum 4 syarat mutlak. Yang pertama, puasa itu harus bisa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu sendiri, yang pada umumnya ya makan, minum, hubungan seksual dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, waktu puasa yaitu dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari tidak disebut berpuasa apabila waktunya kurang atau lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, puasa itu harus memakai niat lillahi taala. Ini yang paling penting. Bila niatnya bukan karena Allah, tidak termasuk puasa seperti yang disyariatkan oleh Islam, agama kita yang kita cintai ini. Kemudian yang keempat, harus memakai puasa tentu baik syarat sahnya maupun syarat wajib puasa itu sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila kita membaca Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, tujuan Allah mewajibkan berpuasa kepada kita semua tiada lain agar manusia dapat mencapai derajat takwa.
Puasa yang mana yang dapat bagaimana kita mencapai takwa itu, inilah yang perlu kita mendapatkan perhatian bagi kita semua secara individu kita. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya, bukan ditentukan pangkat, jabatan, kekayaannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum serta hubungan seksual saja. Puasa yang sempurna bukan hanya seperti itu. Meskipun secara hukum fikih orang tersebut telah berpuasa, tetapi apakah dengan cara tidak makan dan tidak minum serta menahan nafsu syahwat bisa dijamin puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Banyak hadis yang menerangkan bahwa banyak yang puasanya tidak diterima sebab puasanya menahan lapar dan haus saja. Di antaranya yang sangat populer dalam ahli bahasanya, tidak sedikit para yang berpuasa tidak mendapatkan hasil apa-apa melainkan puasanya kecuali yang hanya lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa puasa itu bukan ibadah sembarangan. Ini perlu kita tanamkan, tetapi merupakan ibadah yang sangat istimewa, bahkan tidak kalah istimewa dari ibadah sholat 5 waktu itu sendiri. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, seseorang yang meninggalkan makan dan minum dan nafsu syahwatnya karena Allah, puasanya benar-benar untuk Allah, maka Allah akan memberi pahala kepadanya. Setiap kebaikan Allah akan membalas dengan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, auzubillahi minasyaitonirrajim, man shauman ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan benar-benar iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka pasti diampuni segala dosanya, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa setiap satu kebaikan yang dilakukan ketika berpuasa dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 bahkan sampai 70 kali lipat lebih daripada itu. Ini merupakan satu bukti bahwa berpuasa itu merupakan ibadah yang sangat istimewa. Oleh sebab itu, tidurnya orang puasa saja sama dengan dinilai ibadah, sedangkan ibadahnya diberi pahala yang berlipat-lipat ganda. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selain itu kita perlu mengetahui bahwa puasa bulan Ramadan yang istimewa ini mengandung konsekuensi yang sangat berat dan istimewa juga, yaitu puasa itu sendiri harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurna. Jangan sembarangan, jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tegasnya, puasa Ramadan dilakukan bukan hanya mengejar sahnya saja, tetapi sebagaimana menurut hukum fikih, tetapi harus menjauhi hal-hal yang mengurangi nilai puasa itu sendiri. Perhatikan beberapa sabda Rasulullah SAW berikut ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man lam yada' kulla zurri wala amali bihi falaysa lillahi hajatu fi anjahu ta'amahu wa sarabahu. Yang alih bahasanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan dusta itu sendiri, maka tiada berguna bagi Allah meninggalkan makan dan minumnya. Tegasnya, Allah tidak membutuhkan hanya sekedar perut lapar dan haus saja. Dalam hadis yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila summa. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan faedah dari puasanya itu sendiri, kecuali hanya mendapat lapar dan haus. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain dalam alih bahasanya, apabila seorang di antara kalian yang berpuasa, ini perlu menjadi catatan bagi kita, janganlah berbicara kasar dan keras. Apabila orang yang memarahi atau mengajak bersih, maka katakanlah kepadanya, inni sha'iman, anna sha'iman, saya berpuasa, saya berpuasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu
puasa kita laksanakan bukan hanya menunda makan dan minum saja, bahkan bukan hanya memindahkan waktu makan saja, tetapi berpuasa itu harus mempunyai minimum 3 kelompok berpuasa. Yang pertama mungkin biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah yang disebut dengan puasa awam. Menurut ilmu fikih itu menguasai perut dan daripada makan dan minum saja. Kemudian ada lagi yang namanya puasa khusus, yaitu mempuasai anggota badan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan maksiat yang lainnya. Yang ketiga, inilah yang kita harapkan terjadi pada diri kita masing-masing, yaitu puasa khusus hawal bil hawas, yaitu mempuasai hati dari segala penyakit yang dapat merusak pahala daripada puasa Ramadan itu sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan berpuasa itu agar manusia bisa mencapai derajat takwa. Allah menjelaskan demikian itu karena puasanya para penyembah berhala pun bertujuan untuk menghilangkan amarah daripada Tuhannya. Itu ada puasanya. Atau agar Tuhan mereka mau menolong mereka. Sebab mereka berpendirian bahwa untuk mencari keridhaan Tuhannya adalah melalui cara menyiksa diri mereka, menjauhi kenangan hidup, kesengsaraan anggota badan. Kepercayaan ini tersebar di kalangan ahli kitab. Adapun tujuan berpuasa dalam Islam yaitu untuk mencapai derajat takwa itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, sebab Allah itu maha kaya dan maha kaya. Oleh karena itu Allah mewajibkan berpuasa pada kita minimum adalah untuk kepentingan yang pertama, menanamkan rasa benih shafaqah atau rahmah, yaitu rasa kasih sayang kepada fakir miskin, kepada sesama manusia yang memerlukan bantuan karena kemelaratannya. Ini dirasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, membiasakan diri memelihara amanah. Ya, sebagaimana diketahui bahwa puasa merupakan amanah Allah yang memang berat dan sulit untuk memeliharanya. Apabila kita sudah bisa untuk memelihara amanah ini, maka akan terlatih dan terdidik untuk memelihara amanah-amanah baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan nanti. Kemudian yang ketiga, menyuburkan dalam jiwa kekuatan menahan daripada cobaan, keinginan dan cita-cita serta semangat hidup dan perjuangan dalam hidup kita sendiri. Orang yang berpuasa khusus berusaha semaksimal mungkin agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang akan diterima Allah yaitu puasa yang sesuai peraturannya, dipeliharaannya, dijaga dari segala hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa itu sendiri. Apabila kita meneliti sebaik-baiknya, berpuasa itu mengandung rahasia sebagai berikut. Yang pertama, rahasia puasa mengurangi kekuatan dan sifat bahimiyah, yaitu sifat hewan, mengurangi makan dan minum agar derajat naik kepada sifat malaikat, kemalaikatan. Sifat yaitu sifat keutamaan dan kesempurnaan. Yang kedua, menghias diri dengan salah satu sifat Allah, di mana Allah tidak makan dan tidak minum meskipun hanya waktu tertentu. Inilah tujuannya, dan agar kita bisa menyerupai orang-orang yang muqarrabin, yaitu orang yang dekat kepada Allah dengan cara menahan diri dari sifat-sifat duniawi. Yang ketiga, membiasakan sabar dan menahan kesulitan hidup serta menguatkan keinginan sehingga orang yang berpuasa bisa menjauhkan diri dari nafsu membela diri dan kejaran nafsu disertai keteguhan dan kesabaran. Kemudian yang keempat, mengingatkan kepada kehinaan diri, sebab dalam berpuasa kita sangat hina dan sangat membutuhkan makan dan minum. Sedangkan orang yang membutuhkan terhadap satu perkara tentu tunduk terhadap aturan yang merendahkan dirinya di hadapan pencipta peraturan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, sebab puasa merupakan benteng manusia dari perbuatan kejahatan. Yang keenam, menyadarkan orang kaya untuk menolong yang miskin, sebab kelaparan, sehingga dengan cara tersebut bahaya atau ancaman kejahatan yang disebabkan adanya kelaparan dan kemiskinan
bisa tertanggulangi oleh si kaya tadi. Yang ketujuh, menghidupkan kekuatan pikiran dan penglihatan mata hati. Dalam hal ini seorang ahli hikmah yang terkenal, yaitu dipatrikan Allah dalam Al-Quran salah satu surat Luqmanul Hakim, menasihati anaknya. Hai anakku, kata si Luqman, apabila perutmu penuh dengan makanan, pasti pikiran kamu akan mati, anggota badanmu akan lupa mengingat Allah yang menciptakan dirimu. Hilang kejernihan hati dan kehalusan budi pekertimu. Sedangkan kejernihan hati dan kehalusan budi itu menyebabkan nikmatnya bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan ini sedang jemaat rahimakumullah. Ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan pada khutbah kita pada siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ambil manfaatnya. Yang penting mari kita jadikan pembelajaran di dalam bulan Ramadan ini, sehingga apa-apa yang kita dapatkan dapat kita terapkan di luar bulan Ramadan nanti dalam kehidupan kita sehari, baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarna bil ijtihad wal ihsan bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal muslimuna ulamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabihati bi qudsi. Waqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa alikal kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib qadiyal hajat. Rabbana ftah baina wa baina wa fana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa syiyamana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tataruana wa tahawsuana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan wa arina tibah wa nal batila batilan wa arina tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina ibadannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurukum wa anhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.